Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mansuma wa la taj'al ahadan fina syaqiyya wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita lanjutkan kajian surat Fatir ayat ke-36. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, lahum naru jahannam, bagi mereka naru jahannam, neraka jahannam, la yuqda alaihi, tidak dieksekusi mereka, fayamutu, lantas mati, wala yukhaffafu anhum, dan tidak diringankan dari mereka, min adabiha, dari adabnya, kadalik, demikian itu, najzi, kami membalas, kulla kafur, setiap orang yang kafur, banyak kufurnya. Wahum yastarihuna fiha, wahum yastarihuna fiha, dan mereka berteriak-teriak di dalamnya. Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami, na'mal solihah, kami akan beramal soleh, ghairul ladzi, selain yang kunna, adalah kami na'malu, mengamalkan. Awalan nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan umur kalian, ma yatadzakkaru fihi, apa-apa yang bisa mengambil peringatan padanya. Man tadzakkara, siapa yang ingin mengambil pelajaran peringatan. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, pemberi peringatan. Fadhuku, maka rasakanlah. Fama lidzalimin, dan tidaklah orang-orang zalim. Fama lidzalimin, dan tidaklah untuk orang-orang zalim, min nasir, dari penolong. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimu ghaibis samawati wal ardh, yang mengetahui yang gaib langit dan bumi. Innahu, sesungguhnya dia itu, alimun, maha mengetahui, bidzatis sudur, apa yang di dalam dada. Ma'asyiral muslimin, ayat semacam ini banyak dalam berbagai surat. Di antaranya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan ini
ini penting untuk ditegaskan, karena orang kafir itu sangat banyak. Orang kafir itu mayoritas. Maka perlu membaca dan perlu ditegaskan oleh Allah seperti dalam ayat ini. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang pahala ahlul Quran yang beriman kepada Allah, bahwa mereka mendapatkan surga, mereka mendapatkan kenyamanan, dihilangkan dari segala kecapean dan kepayahan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walladzina kafaru. Adapun orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu? Nah, ini perlu diterangin kan? Orang kafir itu adalah di antaranya ahlul kitab yang tidak masuk Islam. Seluruh Yahudi, seluruh Nasara yang tidak masuk Islam, mereka orang-orang kafir. Mereka di neraka. Dalilnya adalah surat yang tadi saya baca, surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Dan jiwa demi zat yang jiwaku di tangannya, la yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma la yu'minu billadzi ji'tu bihi illa kana min ahlin nar. Kemudian mereka mendengar tentang aku tapi tidak mau beriman, maka pasti mereka termasuk penduduk neraka. Orang kafir siapa? Orang kafir orang musyrikin. Ya, orang musyrikun mereka kufar. Tadi innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Semua orang musyrikin, Hindu, Buddha, kebatinan, semuanya mereka adalah orang kafir. Termasuk orang-orang Syiah, Hula, yang mengkultuskan, menuhankan imam-imam, mereka masuk di dalamnya. Siapa orang-orang kafir itu? Orang kafir adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Orang kafir orang-orang yang sombong terhadap ayat-ayat Allah. Orang-orang kafir adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Orang kafir adalah orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah. Mereka itu kafir semuanya. Orang yang mendustakan, kufur takdzib. Wa man adlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis sidqi. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta kepada Allah dan mendustakan kebenaran? Ya, asli kufur itu adalah menutupi. Dari kufur itu menutupi iman, menutupi fitrah, menutupi kebenaran, menutupi tauhid. Adapun kufur itu memang ada dua, kufur nikmah dan kufur iman. Kalau kufur nikmah
asalkan masih tetap iman kepada Allah, mereka termasuk insyaallah di surga. Walaupun ancam neraka juga, kita masuk di sini juga gitu kan. Nah, ini penting untuk kita tegaskan. Orang yang menganggap bahwa Quran gak relevan lagi pada hari ini, orang yang melecehkan Allah, melecehkan Rasulnya seperti Makrun dan lainnya itu, ya, kufur, orang-orang kafir. Dan ini harus kita imani, termasuk musyrikun Makkah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Wal ladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir apa? Lahum nar jahannam, bagi mereka neraka jahannam. Pasti orang kafir itu pasti neraka jahannam. Allah memastikan itu. Kecuali kalau mereka taubat kepada Allah lain tak. Tapi matinya mati kafir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala iftada bi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasir. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam kondisi kafir, maka tidak akan diterima dari mereka sepenuh bumi emas, walaupun mereka ingin menembusnya. Bagi mereka ada yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka. Neraka jahanam dibakar selama 3000 tahun. 1000 tahun warnanya merah. 1000 tahun warnanya putih, kemudian 1000 tahun warnanya hitam kelam. Neraka jahanam sebagaimana dalam hadis sahih, datang pada hari kiamat berteriak-teriak, takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir saja pecah karena marahnya. Dikendalikan dengan 70.000 tali. Setiap tali dipegang 70.000 malaikat. Hadis sahih. Jadi 49. Nolnya 8. Jadinya berapa ya? Tobe. Berapa juta ya? Begitu. Padahal malaikat itu kuat banget, sampai segitu banyaknya malaikat yang memegang kendali neraka jahanam. Adapun dalamnya, Rasulullah SAW dalam hadis sahih ketika di Madinah, beliau dengan para sahabat di masjid mendengar suara gemegar. Rasulullah bertanya, tahu nggak suara itu? Itu suara para sahabat menyatakan Allah dan Rasulullah kita. Rasulullah mengatakan itu suara batu yang dilempar 70 tahun yang lalu dan sekarang baru sampai ke dasarnya. Adapun isinya gak akan penuh-penuh. Yauma naqulu li jahannama halim talati. Ketika kami mengatakan kepada neraka jahanam, udah penuh belum? Fataqulu hal min mazid. Ada tambahan enggak? Terus diisi sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di mulut ke neraka jahanam, kemudian menutup. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Atasnya
api, bawahnya api. Itulah yang kita sering ditakut-takuti oleh Allah dengan neraka jahanam. Cuma pertanyaan, ada rasa takut nggak kita dengan neraka jahanam? Takut mana ketika dikejar polisi atau neraka jahanam? Takut mana? Larinya lebih kenceng mana? Ketika dikejar polisi atau dikejar? Terus piye itu? Nah itu. Jadi mestinya kita lebih takut kepada neraka jahanam daripada polisi. Boleh nggak takut polisi itu? Ya wajar, polisi suka nakutin juga. Wong Musa aja takut kok ya. Walahum alayya dzambun fa akhafu ayaqtulun. Walahum alayya dzambun fa akhafu ayaqtulun. Ya Rabb, aku punya pasal itu yang dikenakan padaku oleh Firaun itu, takutku dibunuh. Ya wajar dong kalau bisa takut pada polisi. Tapi asalkan takutnya itu proporsional ya. Ya, proporsional. Artinya apa? Kalau memang harus berkata benar aja. Terserah polisi ngomong apa gitu ya. Maka Nabi Musa ketika harus berangkat menghadap Firaun ya berangkat aja. Ya, walaupun takut-takut dikit. Tapi dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak jelek-jelekan polisi loh, catat loh. Jadi kiranya saya jelek-jelekin polisi. Iya. Jadi itu neraka jahanam kita ditakut-takuti oleh Allah. Lah orang-orang kafir itu di neraka itu yang minumannya dari nanah dan darah yang mendidih yang keluar dari kemaluan ahli neraka. Itu satu minumannya. Jusnya itu jus nanah dan jus darah. Minumannya yang kedua dari minyak yang mendidih, yang yashmil wujuh, yang mengelupas muka seseorang. Itu yang aku takut-takutkan. Nah, itu jadi kalau Allah nakut-nakuti, aku takut-takutin juga ya orang kafir gitu ya. Yang memojokkan Islam, yang menjelek-jelekan Islam, yang menuduh dan menuduh kaum muslimin dengan tuduhan yang tidak berdasar. Kalau Anda tetap dalam kondisi demikian, kalau Anda menakut-nakuti kami dengan penjara dan dengan senjata, maka kami menakut-nakuti Anda dengan ayat ini. Itu aja. Kenapa? Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Tapi tenang kok. Kelihatannya hukumannya lebih ringan daripada dunia. Karena dunia itu yang paling tinggi apa? Hukuman mati. Lah di akhirat nggak ada hubungan mati. Maka kata Allah, la yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak dieksekusi hukuman mati sehingga mereka mati. Tapi juga wala yukhaffafu anhum min adabiha. Tapi juga tidak diringankan siksaannya. Jadi ringan mana? Ringan di dunia atau di akhirat? Hah? Ringan di dunia. Di dunia ada hukuman mati, lah akhirat nggak ada hukuman mati. Ingat, hukuman mati itu hukuman yang paling ringan. Karena setelah dimatiin habis. Nah kalau di akhirat kelak orang-orang kafir ngomong, falyukhaffif anna yawman minal adzab. Wa qala alladziina fi nari jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adzab. Berkatalah orang yang di neraka, para pengikut, para pemimpin, rame-rame di neraka jahanam. Kemudian berteriak-teriak ngomong dengan yang penjaganya,
hendaklah engkau berdoa dong kepada Rabbmu, tolong dikasih remisi sebentar, dikasih istirahat toh, diringankan sisa kami sehari saja. Jawabannya, qalu awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Loh, sudah belum datang dengar suara pengajian ke telinga Anda? Tegakkan Islam, tegakkan kebenaran, jangan siksa rakyat, jangan siksa rakyat. Dibuka keran seluasnya untuk investasi, tapi makna investasi itu apa? Utang, menenggelamkan rakyat di dalam riba. Jangan sampai, kasihan, bikin undang-undang kok. Akhirnya apa? Kalau dulu, ini kata Profesor Zulfa ini, kalau dulu, kalau tanah itu diserobot oleh perusahaan-perusahaan asing, dia bisa protes, nggak boleh, ini tanahku. Tapi yang akan datang enggak. Kalau sudah dapat izin dari pemerintah, yang protes itu, walaupun protes tanah sendiri, dia yang dipenjara. Yo nggak boleh banget tuh dia. Ini kata Profesor Zulfar ini ya. Izin semuanya sudah diizinin, sudah, Anda harus diam. Nah ini mereka mengatakan gitu. Maka neraka jahanam, penghuninya mengatakan, penjaganya mengatakan, bukankah telah datang peringatan kepada Anda supaya Anda tidak berbuat boleh? Qalu bala. Maka dikatakan, qalu fad'u, silakan doa saya, doa sendiri deh, enggak usah saya yang doa. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidaklah doanya orang kafir itu kecuali sia-sia. Akhirnya mereka bilang, wah iya ya, siksaan yang paling berat itu kan eksekusi mati. Maka mereka datang, ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, tolong dong, kami dieksekusi saja dah, ngomong dengan Rabbmu, dieksekusi saja. Udah kami ridho deh, udah gitu, disiksa yang paling berat, yaitu apa? Hukuman mati. Mana jawabnya apa? Inna ummah isu, tenang, tetap aja, kekal, nggak akan mati, tenang aja. Falan nazidakum illa adaba, tenang aja, kami tidak akan menambahi kecuali adab. Fala yukhaffafu anhum min adabiha, kami tidak akan ringankan siksanya. Berarti apa? Terus setiap hari meningkat siksanya. Takut gini, takut nggak kira-kira ya? Hah? Takut nggak? Enggak. Dan orang kafir, ya wajar, nggak percaya. Ya terserah, tapi yang penting sudah disampaikan ya. Karena jazikul kafir. Ya mudah-mudahan ada yang punya hati nurani mau kembali kepada kebenaran. Seperti itu, Makro nyaci maki Nabi Muhammad. Dia mengeluarkan duit 10 juta euro. Piro duit 10 juta euro? Piro mas? Sering menghitung-hitung duit ini. 10 juta euro untuk membayar, menebus sufi. Siapa itu ya? Pokoknya namanya siapa itu ya? Usianya 75 tahun. Yang ditawan di Mali. Pulang-pulang Makronada semuanya, menteri-menterinya ada, baru turun bilang, Sufi? Enggak, aku bukan Sufi, aku Maryam, aku sudah masuk Islam. Ya Allah, dia tahu kebenaran. Bayangkan, dia ditawan di negeri yang sangat miskin, dapat masuk Islam. Berarti ada apa itu? Berarti ada apa? Menemukan kebenaran dia. Iman sudah masuk dalam hati. Artinya, ya mudah-mudahan ayat ini ada yang mengambil manfaat gitu ya. Fala yukhaffafu anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Demikian kami balas setiap orang yang banyak kufurnya.
Ma'asyiral muslimin, walaupun saya tegas, selama orang tidak kafir, tidak musyrik, tidak munafik, maka dia tetap di surga. Tapi kalau kufur juga, kufur nikmat, ya diancam ke neraka juga sih, gitu. Ini ayat ini bukan untuk orang kafir yang kufur iman, tapi juga kufur nikmah yang perlu kita perhatikan. Salah satu kufur nikmah itu nikmat Quran, benar nggak? Benar nggak? Quran nikmatnya, nikmat. Islam nikmatnya, nikmat. Kita tahu Islam bagus tapi nggak kita amalkan. Kita tahu Quran bagus tapi nggak kita ajarkan. Kita tahu Quran bagus tapi kita tidak mengambil petunjuk. Itu kan kufur nikmat juga kan? Nah, ini juga perlu kita takut-takutin itu ya. Ternyata enggak Ustaz, ya kan alhamdulillah selamat. Tapi juga kufur nikmah itu di antara kufur Quran. Maka wala takunu awwala kafirin wa aminu bima anzaltu ilaikum musaddiqan lima'akum wala takunu awwala kafirin bi. Jangan kau pertama kali yang kafir dengan Quran gitu loh. Jadi kufur Quran itu juga ada kufur nikmat Al-Quran. Wa hum yastarikhuna fiha. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka teriak-teriak. Mereka teriak-teriak. Teriaknya apa? Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Ya, surat Zukhruf 77. Udahlah kita dimatiin aja. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka minta pertolongan. Surah itu artinya teriak. Surah itu artinya asyah. Teriaknya apa? Rabbana akhrijna. Ya, akhrijna minha. Ya Rabb, tolongkan keluarkan kami dari neraka ini. Di situ iman benar mereka. Tapi apa gunanya iman? Udah lihat neraka ya. Rabbana akhrijna minan nar. Janjinya apa? Na'mal sholihan. Kami pasti beramal soleh. Awal mula apa? Iman amal soleh. Kami akan beramal soleh apa? Mengamalkan Quran. Kami akan beramal soleh mengamalkan Islam. Kami akan beramal soleh mengikuti Rasulullah. Karena itu dosa yang paling besar yang dilakukan oleh musyrikin Mekah itu. Kufur kepada Rasulullah, mendustakan Rasulullah, mendustakan Islam. Ghairal ladzi kunna na'mal. Selain kami akan beramal soleh, jauh dari amal-amal kami sebelumnya di dunia, dari kesyirikan. Ya Allah, doanya dikabulkan nggak? Diperhatikan nggak oleh Allah? Jawabannya apa? Disingkap. Maka rasa malu yang luar biasa. Awalam nu'ammirkum. Sudah, bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian? Ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Yang bisa mengambil pelajaran, orang yang mengambil pelajaran. Jadi gini, ada umur tertentu kalau orang mau mengambil pelajaran bisa, gitu loh. Ada umur tertentu orang itu kalau mau baik bisa, dan tidaklah kurang ajar kecuali kesalahan dia sendiri, bukan karena tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Awalan nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah kami telah memberikan umur kepada Anda dengan masa yang cukup Anda mengambil pelajaran? Apa itu? Qil al-bulugh, 15 tahun. Jadi kalau udah umur 15 tahun cukup dia mengambil pelajaran.
Atau Qatadah Kalbi 18 tahun. Hasan mengatakan 40 tahun. Ibnu Abbas 60 tahun. Dan itu riwayat Ali. Ya kalau 60 tahun pasti ya. Aqdarallah ta'ala ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sana. Allah telah mengungkapkan uzurnya, alasannya untuk menyiksa seseorang kalau seseorang itu dikasih usia 60 tahun. Istilahnya kalau 60 tahun masih kurang ajar itu ya kebangetan. 60 tahun lo kok masih nolak Islam, 60 tahun kok masih menjual akidah. Waduh, apalagi kalau 70 tahun ya, apalagi kalau 75 tahun. Wah itu sudah berat. Ala kulli halin semuanya masuk di dalamnya. Karena apa? 15 tahun masuk nggak? Saya yakin masuk. Karena orang 15 tahun nggak beriman kepada Allah mati, kira-kira alasannya diterima nggak? Kenapa mau kafir? Oh baru 15 tahun ya Rob, ya wajar Rob. Kira-kira diterima? Hah? Enggak, 15 tahun udah dewasa itu. Lah kalau 15 tahun sudah umurnya, apalagi 18 tahun. Apalagi 30 tahun, apalagi 40 tahun. 40 tahun itu ya mestinya sudah sadar itu loh. Jadi kalau 40 tahun kok nggak sadar itu ya kebangetan ya. Kalau 40 tahun kata Allah apa? Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. 40 tahun kan anaknya udah gede-gede kan? Bener gak? Ada 40 tahun belum punya anak itu bab lain. Tapi 40 tahun itu anaknya udah gede. Artinya apa? Dia usianya, wajahnya kayak bapaknya yang sudah 60 tahun. Anaknya sudah kayak dia. Maka 40 tahun mestinya sudah wajar. Apalagi yang usianya 60 atau 70. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati, umur umatku ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70, wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit yang melampaui usia itu. Untuk itu usia 60 tahun, 50 tahun kayak ini, kayak saya ini gitu ya. Ya, enggak lama. Sudah waktunya untuk tobat lah. Sudah waktunya tidak nakal lagi ya. Kalau nakal lagi itu mujahadahnya harus harus apa? Semakin kuat. Bapak ada yang nakal ya? 60 masih ada yang nakal enggak? Banyak. Banyak. Katanya bubar ke 3. An-Nadir, ada juga yang katakan uban. Asyib. Wa qala Ikrimah bin Uyainah wa Waqi' wa syib. Bukankah kami berikan umur kalian sehingga kalian berubah? Asyaibu nadhirul maut. Uban itu peringatan mati. Wa fil athar ma min syaqatin tabyaddu illa qalat li ukhtiha. Tidak ada rambut yang memutih kecuali berkata kepada saudaranya, ista'idti, siap-siap, faqad qarubal maut, karena kematian sudah dekat. Walaupun ada yang katakan An-Nadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kalian Nabi Muhammad. Baik,
beliau sendiri atau ajarannya? Boleh nggak kita zaman di akhirat bilang, ya Rabb, kan Nabi Muhammad nggak datang pada saya? Boleh? Enggak. Quran sudah didengarkan. Ini Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan Quran juga nadir juga. Artinya Quran telah datang pada kita. Kemudian uban juga sudah, Nabi Muhammad juga sunnahnya juga sudah. Maka tidak ada alasan untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya apa? Fadhuku. Karena Anda sudah punya umur untuk mengambil pelajaran, tapi Anda tidak mengambil pelajaran, fadhuku, rasakanlah azab itu. Famalidz-dzalimina min nasir. Maka tidaklah bagi orang-orang zalim dari seorang penolong. Ma'asyiral muslimin, penolong itu adalah penolong dari api neraka. Maka kalau orang itu masuk neraka, walaupun dia punya satgas, walaupun dia punya pasukan yang menjaganya, itu famalidz-dzalimina min nasir. Coba kalau orang nggak ditolong masuk neraka, apa gunanya? Tentara nggak ada gunanya apa-apa. Ya. Maka malahu min waliyyin wala nasir, itu kaitannya dengan kiamat. Kemudian Allah mengatakan, innallaha alimu ghaibis samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah mengetahui yang gaib, baik di langit maupun di bumi, termasuk kita-kita ini. Yakinlah bapak-bapak, ibu-ibu, Allah tahu hati kita ini iman kepada Quran tidak sih? Yakinlah Allah tahu apakah kita tulus kepada Allah atau tidak. Kita merindukan kejayaan Islam atau tidak. Kondisi sekarang tidak mungkin lagi, berat. Kekufuran sudah pada klimaknya, kekuasaan pada orang kafir sudah pada klimaknya. Maka jalan keluar cuma satu, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, mengikuti perintah Allah dan petunjuk Allah, tawakal kepada Allah. Dan Allah tahu apa yang di dalam dada kita. Untuk itu kaitannya apa? Kelihatannya ada konklusinya juga sih, ya. Iman dan kufur itu harus sampai pada derajat level praktek di lapangan. Untuk itu masalah kekuasaan, masalah politik. Ya, hendaklah politik kita benar-benar diarahkan oleh Quran. Hendaklah politik kita diarahkan oleh ulama. Hendaklah politik kita diarahkan kepada akidah, bukan duit, bukan kekuasaan untuk kekuasaan. Kekuasaan itu untuk menegakkan kebenaran. Itulah kita baru bisa memahami ayat setelahnya. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardh. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian khalifah di bumi. Faman kafara fa alaihi kufru. Maka siapa yang kafir, atas dirinya tanggungan kekufurannya. Wala yazidul kafirina kufruhum, dan tidaklah menambah orang-orang kafir kekufuran mereka inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, illa maqta, kecuali kemurkaan. Wala yazidul kafirina kufruhum, dan tidaklah menambah orang-orang kafir kekufuran mereka illa khosara, kecuali kerugian. Ma'asyiral muslimin,
Hafizukumullah. Syekh Al-Baghawi cuma menerangkan secara linguistik bahasa, maka belum ada tambahan sesuatu yang dikaitkan dengan kondisi kita sekarang. Ya. Untuk itu perlu kita jelaskan, baik yang berkaitan dengan apa? Dengan makna linguistik dan kaitannya dengan makna ideologis. Ya. Adapun makna secara bahasa, huwallazi ja'alakum khalaifal ardh, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh atau khalaifa fil ardh. Dialah Allah yang menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Apa khalifah itu? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau khalifah maka di sana ada kekhalifahan atau kekhilafahan. Biar enggak disalah-salahin, kekhalifahan aja ya. Kalau khalifah ada Quran kan? Kalau di sana ada khalifah maka ada kekhalifahannya. Karena kekhilafah nanti dituduh HTI saya. Tapi ini Quran loh. Dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, surat Al-Baqarah ayat 30. Kalau Imam Qurtubi mengatakan ayat ini dasar wajibnya mengangkat kepala negara. Itu tafsir Imam Qurtubi. Kemudian dalam surat Fatir ini, wa huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Kemudian surat Al-An'am ayat 165. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh. Secara linguistik iya. Makna khalifah itu artinya pengganti. Ini disampaikan oleh Imam Baghawi dan disampaikan oleh Ibnu Jauzi bahwa khalifah itu artinya pengganti. Kalian pengganti orang sebelum kalian. Maka kelakuan orang sebelum kalian ambil pelajaran, jangan seperti mereka, gitu. Seperti Nabi Adam alaihissalam dikatakan khalifah karena Nabi Adam alaihissalam pengganti jin-jin yang berkuasa di muka bumi yang saling bunuh-membunuh, sehingga mereka disingkirkan oleh Allah, diganti Nabi Adam alaihissalam, maka dikatakan sebagai khalifah. Khalifah ada nggak hubungan dengan kekuasaan? Ada. Buktinya apa? Imam Qurtubi mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dikatakan ini dalil dan asas pedoman mengangkat pemimpin. Yang kedua, Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Allah mengangkat sebagian kalian atas sebagian lain derajat banyak. Jadi apa? Khalifah ada hubungan dengan kuasanya. Maka ijma' ulama mutawatir, orang yang menyerang khalifah atau khilafah gak akan bisa nolak bahwa Abu Bakar tuh khalifah tidak? Abu Bakar tuh khalifah Rasulullah, kan gitu kan? Penggantinya Rasul.
Jadi khalifah itu apa? Khalifah itu adalah orang yang mendapatkan mandat untuk mengelola dunia dengan syariat Allah. Khalifah itu orang yang menerima mandat, karena kekuasaan itu milik Allah. Cuma dikasihkan mandat kepada kita, setiap kita sesuai dengan kapasitas masing-masing. Maka semua kita harus jadi khalifah. Jadi kalau nggak jadi khalifah ya kafir. Enggak, aku berkuasa kok secara mandiri, nggak ada kaitan dengan Allah. Kafir nggak? Hah? Kafir nggak? Kafir. Gimana ya? Orang yang mengingkari kekhilafahan itu kafir. Tapi orang yang memanut khalifah dicap teroris. Nah, ini repot juga ini. Jadi khalifah itu semua kita harus jadi khalifah. Maka dalam hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pengembala, pemimpin, dan setiap kalian dimintai pertanggungjawab atas kepemimpinannya. Wal imam ra'in. Imamul muslimin yang memimpin seluruh kaum muslimin itu ra'in, itu pemimpin, itu khalifah. Jadi sebetulnya Jokowi itu khalifah tidak? Hah? Khalifah tidak? Khalifah. Cuma khalifah ada yang khianat, ada yang amanah. Kan gitu kan, benar kan? Mungkin kita aja khalifah, kok masuk dia nggak khalifah, gimana sih? Ente itu. Jadi yang di sono itu semuanya khalifah itu, yang di DPR itu semua khalifah, bener nggak? Yang di istana dan menteri-menterinya semuanya khalifah. Dia tinggal khianat atau amanah, bener nggak? Yakin nggak? Begitu akan dimintai pertanggungjawab itu loh. Kalau dia nggak mengakui, berkhianat, yo berarti nyerobot kekuasaan Allah ya, sombong dia. Ya, saya bukan khalifah kok, saya penguasa murni mandiri di Indonesia. Wah itu kan ngingkari kebenaran itu, benar nggak? Jadi khalifah itu tidak ada masalah dengan Indonesia. Tinggal amanah atau tidak aja gitu ya. Saya tegaskan, khalifah itu tidak berlawanan dengan NKRI. Pemimpin NKRI harus khalifah nggak? Harus nggak? Harus. Presiden tapi harus ngaku dirinya sebagai khalifah. Sebagaimana khilafah itu tidak berlawanan dengan kerajaan. Buktinya apa? Nabi Daud raja nggak? Raja. Kata Allah, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Sesungguhnya kami telah menjadikan engkau khalifah di muka bumi. Jadi Raja Salman itu khalifah sebetulnya. Iya. Raja Thani apa yang di Qatar itu khalifah. Cuma khalifahnya khianat atau amanah itu bab lain ya. Jadi khalifah itu tidak berlawan dengan NKRI, tidak berlawanan dengan Bhinneka Tunggal Ika, tidak berlawanan dengan Pancasila. Iya, saya tegaskan gitu. Karena khalifah itu harus mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa, menjadikan seluruh rakyat bertauhid gitu kan. Khalifah itu harus menjadikan seluruh rakyat beradab dan bertakwa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi jangan di ini ya, jangan dibentur-benturkan ya, benar nggak? Gara-gara itu kemudian bikin film apa? Berantem antar yang bercadar dengan yang enggak, rebutan flag, nah? Itu kan ya kebangetan loh ya, benar nggak? Siapa sih yang nyuruh kau pakai cadar? Memang orang yang pakai cadar itu benci kepada NKRI. Semua orang yang bercadar itu bisa tersinggung loh.
ada jenderal bercadar loh. Ada nggak? Seorang jenderal bercadar ada nggak? Berjilbab ada nggak? Ada, jenderal, brigjen itu cadaran. Kalau istri jenderal bercadar banyak. Saya cuma ingin mengatakan salah satu tindakan pidana yang paling kejam di Indonesia mempertentangkan sesuatu yang nggak bertentangan. Jadi ketika Islam dipertentangkan dengan NKRI, khilafah, khalifah dipertentangkan dengan nasionalis, itu kejam, paling kejam itu. Memang yang berhak merasa memiliki Indonesia mereka, kita nggak boleh merasa memiliki Indonesia. Kan wajib memiliki Indonesia, benar nggak? Demi Allah, saya merasa memiliki Indonesia. Saya cinta dengan Indonesia. Dan saya ingin membahagiakan Indonesia untuk tidak mempertentangkan hal yang nggak perlu dipertentangkan, benar nggak? Jadi takbir sama Allahu Akbar, sama merdeka itu jangan dipertentangkan. Mosok takbir dengan Allahu Akbar dengan merdeka dipertentangkan. Silakan teriak takbir dan silakan teriak merdeka. Memang tidak mungkin merdeka kecuali dengan takbir. Dan takbir tidak akan berdaya kecuali dengan merdeka, benar nggak? Anda takbir tapi nggak berdaya, nggak merdeka, pemimpinnya dolim, ya takbirnya ya cuma, benar nggak? Jadi takbir itu akan bermanfaat kalau kita merdeka, benar nggak? Ingat ya, ini penting ya, saya kan. Quran dengan negara, NKRI dengan khilafah jangan dipertentangkan. Semua saling melengkapi, itu makna yang benar itu. Saya ngomong ini berat loh kalau dirasain ya. Saya tadi dibilangin sama mantu saya, Bi, sekarang sudah rame itu di YouTube itu, Abi itu teroris gitu. Buzzer itu sedang gitu ya. Ini teroris ini, pemimpin di SKS yang mengumpulkan semua gerakan-gerakan radikal di bawah di SKS. Jadi orang bicara khalifah, Islam, NKRI, tunduk kepada Allah, beradab, cinta kepada, masa itu dikatakan teroris loh. Kapan kita bisa punya hak sebagai warga negara untuk menyampaikan kebenaran? Udah jam sekian udah habis. Yang jelas kata Allah, faman kafara fa'alaihi kufru. Siapa yang kafir? Kafir apa? Kafir terhadap kekhilafahan juga, benar gak? Iya. Siapa yang kafir kepada Allah dan kafir yang menjadikan dia sebagai khalifah, benar gak? Benar gak sih Mas? Kok kelihatannya kok kurang yakin gitu. Aku udah teriak-teriak gini, dia itu masih tenang aja gitu. Responnya kurang mantep gitu. Saya katakan, faman kafara fali kufru itu artinya apa? Faman kafara bi an ja'alahu wa khalifatan fali kufru. Maka saya katakan, orang yang mengingkari sistem kekhilafahan dalam arti apa? Kami itu sebagai penguasa seluruh level kami harus menjalankan amanah. Itu kafir kalau orang mengingkari itu, benar nggak? Ben, didengerin. Engkau teroris, loh teroris itu apa sih? Aku belain NKRI, aku cintain NKRI, gitu kan, benar nggak? Ya sampean sih bisanya senyum-senyum. Aku ngene ya bisa dipanggil loh. Ya tapi ya biarin aja, nerangin ya ayat begitu. Faman kafara fa'ali kufru wala yazidul kafirina kufrum inda rabbim illa maqta. Mau kafir silakan, kalau mau dibenci oleh Allah, mereka termasuk al-maghdub alaihi. Siapa al-maghdub alaihi? Yahudi. Maka orang yang benci kepada bahwa kita semua sebagai khalifah itu adalah perbuatan Yahudi. Wala yazidul kafiri kufrum illa khasara. Dan mereka akan rugi dunia dan akhirat. Yakin 100% saya yang memperjuangkan Quran ini.
Bukan memperjuangkan HTI. Sekali lagi saya bukan HTI. Tapi saya mengatakan kalimat khalifah ada dalam Al-Quran. Jangan dibenci. Betul nggak? Kalimat takbir ada dalam Quran. Jangan dibenci. Anda benci, Anda kafir. Yang mengkafirkan siapa? Quran. Faman kafara fa'alaihi kufur. Wala yazidul kafirina kufrum inda rabbihim illa maqta. Wala yazidul kafirina kufrum illa khasar. Pasti mereka rugi. Yang menang siapa? Allah. Karena apa? Khalifah yang akan datang, Imam Mahdi pasti datang. Benar nggak? Pengen kan pasti datang nanti khalifah. Benar nggak? Jadi orang yang memperjuangkan nilai Islam inilah yang menang. Ada mereka pasti rugi dunia dan akhirat. Terima kasih. Aku lupa ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.